Saat semua badai bergelora di sekitar kami, setiap suara, setiap apapun yang ada di sekitar kami, teduhkan hati kami. Kami percaya Engkau Tuhan pegang kendali dalam hidup kami, dan tidak ada satupun di antara kami yang Tuhan hidup oleh karena kebenaran kami sendiri, tapi hidup kami dibangun bukan karena kebenaran dan perkataan manusia, tapi kami dibangun oleh karena kebenaran firman Tuhan. Tuhan, segala sesuatu akan berlalu, perkataan nabi siapapun akan berlalu, tapi firman-Mu tidak akan pernah berlalu. Kebenaran firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu berkata, dan kami akan mengenal kebenaran, yaitu Kristus sendiri, yaitu firman yang tertulis ini is already established, sudah teguh dan tidak terbantahkan. Kami berdoa dan kebenaran yang kami ketahui itu akan memerdekakan kami. Ucapkan sepatah kata Tuhan, dan itu mampu menghidupkan kami. Berikan hikmat, wahyu dan pengertian di dalam nama Yesus. Setiap saudara yang percaya berkata amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, ada sesuatu yang hari ini gereja harus istilahnya ya bertobat, ya belajar untuk kembali kepada firman. Hari ini saya melihat terutama orang-orang karismatik. Kita ini termasuk orang karismatik. Ya. Firman itu bukan lagi sesuatu yang menjadi tolak ukur. Tapi seringkali apa kata pendeta yang menjadi tolak ukur? Apa kata nabi yang jadi tolak ukur? Apa kata orang yang diurapi menjadi tolak ukur? Pak, kalau perkataan manusia itu bisa salah enggak? Absolutely bisa. Tapi kalau Alkitab tidak bisa. Betul? Setuju? Kalau saudara berkata Alkitab bisa salah, terus pegangan kita apa? Saya tanya. Kalau saudara berkata bahwa Alkitab itu bisa salah, pegangan saudara apa? Padahal Alkitab itu adalah perkataan Tuhan yang ditulis. Dan saya suka perkataan Benny Hinn itu selalu berkata berkali-kali berkata gini. That already is written, the words that's already written. Semua yang sudah tertulis, established. Teguh, tidak terbantah. Kalau ada hamba Tuhan, ada nabi, ada siapapun yang ngomong bertentangan dengan firman, kau harus pertanyakan pendeta itu. Perkataannya maksudnya. Tapi kalau dia tidak bertentangan dengan firman, kau bisa terima. Dan Alkitab berkata, uji semua roh. Semua yang berkata kata Tuhan, kata roh, itu harus diuji. Tapi kalau Alkitab, itu ya dan amin. Kalau saudara sudah meragukan apa kata Alkitab, ada yang salah dalam hidup saudara. Oke, sepaham? Alkitab nggak bisa salah ya. Oke, Alkitab itu ya dan amin. Jadi saudara harus pegang itu. Karena kalau saudara tidak berkata, saya minta mungkin mic-nya kayak tadi aja, jangan dirubah, kayak tadi aja. Kayak awal. Jadi kalau saudara berkata bahwa Alkitab itu ya dan amin, ya itu peganganmu. Oke. Tapi kalau Alkitab itu sudah Alkitab itu sudah nggak update, saudara yang salah. Karena Alkitab itu nggak bisa salah. Oke? Matius 24 berkata, segala sesuatu akan berlalu, langit yang kita ada di atas kita dan bumi yang kita injak hari ini akan berlalu, akan hilang, akan lenyap, akan hancur. Tapi firmanku, kata Alkitab, tinggal tetap. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Oke ya? Setuju ya? Sekarang kita masuk firman. Matius 7, tolong disiapkan Matius 7 ayat 21-23, tadi saya lupa ngasih ke belakang. Bisa nggak disiapin ayat itu? Matius pasal 7 ayat 21 sampai yang ke-23. Dari media bisa siapin? Bisa nggak? Bisa ya? Oke. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Alkitab berkata, saudara nanti saya bacakan, saudara nanti lihat di depan. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga? Jelas Alkitab, bukan setiap orang yang berseru kepadaku nyebut nama Tuhan Yesus masuk kerajaan surga. Jelas. Oke. Alkitab nih yang ngomong, bukan saya.
Melainkan satu, mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kategori yang pertama kali orang yang bisa masuk kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Setiap kita itu punya namanya the will of Father. Kehendak Bapa dalam hidup kita. Saya dengan Bu Elizabeth beda. Saya dengan Ibu tadi itu beda. WL tadi sini kehendak Bapa dalam hidup kita beda. Jadi tidak ada di dalam kerajaan surga kompetisi itu nggak ada. Karena setiap orang kehendak Bapa dalam hidupnya itu berbeda-beda. Gak mungkin kamu sama jadi seperti dia jadi seperti kamu. Almarhum Petrus Agung selalu berkata, kita tidak pernah dipanggil untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Never. Gereja ini tidak pernah dipanggil untuk jadi seperti Nginden. Tidak pernah dipanggil seperti HTE. Never. Kehendak Bapa dalam hidup gereja ini berbeda dengan kehendak Bapa dalam HTE. Setiap gereja, setiap makhluk punya kehendak Bapa. Oke ya, contoh, tidak boleh dikompetisikan. Juara catur nomor 1 di dunia diadu dengan juara tinju nomor 1 di dunia. Mungkin nggak? Beda. Ngerti ya? Pecatur jangan dikasih ring tinju. Bonyok. Oke? Seorang petinju jangan dikasih papan catur. Mumet. Ngerti ya? Jadi setiap kita itu punya kehendak Bapa dalam hidup kita ini berbeda. Nanti aja ngiringnya nanti aja. Matiin aja dulu supaya enggak ada distraction. Oke? Jadi saya berkata kita harus tahu kehendak Bapa dalam setiap hidup kita masing-masing. Caranya gimana kok? Berdoa. Berapa lama berdoa? Sampai kau dapat Tuhan bicara. Bukan aja kata Nabi. Nabi hanya konfirmasi. Tapi Tuhan pribadi kalau punya kepentingan dalam hidupmu, dia akan bicara pribadi. Hamba Tuhan hanya apa? Meneguhkan. Oke. Berapa lama harus ngerti kehendak Tuhan? 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, belum tentu kau tahu. Harus bagaimana? Ketuk. Sampai kapan? Pintu dibuka. Harus bagaimana? Minta sampai kau dapat. Harus bagaimana? Cari sampai kau temukan, kata Alkitab. Dalam bahasa Inggris berkata keep on. Terus jangan berhenti sebelum itu dibuka. Jangan pernah berhenti sampai kau belum mendapat jawaban. Untuk kehendak Tuhan di dalam hidupmu, engkau harus tahu. Tidak ada namanya instan. Drive-thru dalam kerajaan surga itu nggak ada drive-thru. Di bumi ada, surga nggak ada. Semua proses. Oke. 1. Mereka yang masuk surga adalah yang ngerti kehendak Bapa. Caranya bagaimana? Tadi saya sudah ajarin. Itu bukan poin saya. Sekarang masuk yang kedua. Pada hari terakhir, kita ini akhir. Sudah jangan tanya lagi apakah kita masih ada waktu 10 tahun lagi, 20 tahun, 30 sudah. Ini akhir. Udah gitu aja. Bagaimana cara menyiapkan? Cara menyiapkan seperti Tuhan datang besok pagi. Oh kan bisa 10 tahun lagi, nggak tahu. Tuhan bisa datang 1 jam lagi dari sekarang. Cara menyiapkan hati kita harus begitu. Karena ini sudah di ujung semuanya. Penggenapan sudah pada ada semua. Tinggal di closing ini. Oke. Jadi mari kita menyiapkan diri kita harus seperti orang yang sewaktu-waktu Tuhan datang seperti pencuri kata Alkitab. Nah ini enak nih mic-nya. Oke sekarang lihat. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Lihat saudara, lihat depan. Kami bernubuat demi nama Yesus. Ini bukan orang di luar Kristen. Ini bukan pelayan Tuhan. Ini pelayan Tuhan. Karena dia bernubuat. Demi namaku. Mungkin indikasinya nabi. Dan mengusir setan demi namaku. Dan mengadakan mujizat demi namaku. Pada waktu itulah aku Tuhan Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Orang menyembuhkan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, ngusir setan dalam nama Yesus, ngadakan mujizat dalam nama Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, aku nggak kenal. Lucu nggak? Tapi ini terjadi. Jangan terkesima dengan namanya anointing. Saya tuh orang bermain dalam pengurapan. Di mimbar, saya tetap bisa hidup dalam dosa. Tidak ada pengaruh dengan pengurapan saya. Saya tetap bisa mengadakan mujizat di dalam nama Yesus. Hidup saya brengsek. Bisa nggak? Bisa. Oke. Jadi, tapi orang Kristen hari ini kalau lihat pengurapan, wow, katanya wow. Maaf,
Di pengadilan Tuhan nggak masuk hitungan pengurapan. Fruit speak louder. Buah bicara banyak. Saudaramu hebat di mimbarnya nggak terkesima. Untuk pengurapan, pemberian. Bukan karena usahamu, itu gift. Sudah dikasih, sudah. Nanti ya. Ini kita harus ngerti sebagai orang akhir zaman, remnant. Kita ini remnant, orang terakhir yang menanti kedatangan Tuhan. Engkau harus seperti mempelai tanpa cacat celah di hadapan Tuhan. Saudara mau ngomong apapun, boleh nggak apa-apa. Hyper grace itu ngerusak. Tuhan baik, dia adil. Nggak bisa baik toh. Absolutely baik, tapi dia adil. He is just. Yes. He is righteous. Yes. He is holy. Kudus. Nggak bisa didatangi dengan kecemaran. Tapi pengurapannya hebat, nggak peduli. Nanti ngomong, aku terus nggak kenal kamu. Hai pembuat, hai pembuat kejahatan. Saya khotbah ini di para pendeta-pendeta, saya pergi ke Blora, ke Cepu, ke Purwokerto, ke Purwodadi, ke Kudus, ke Pati, kemanapun khotbah. Saya khotbah di depan para pendeta. Khotbah paling sulit depan para pendeta. Muangel minta ampun. Karena kenapa? Mereka merasa udah ngerti dan senior, udah tua-tua semua. Kita anak baru gede istilahnya. Kalau sampai mereka bisa berlutut dan bertobat, wah itu mujizat, muiat istilahnya. Angel loh penting ngomong di depan pendeta. Tapi begitu firman ini bicara ke hidup mereka, mereka nggak bisa nolak. Nanti ya. Nah, saudara, sekarang lihat dua kategori. Satu, orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga yang bisa masuk ke kerajaan surga. Yang kedua adalah kamu jangan berbuat kejahatan. Tuhan mau berkata, lu mau ngusir setan, mau bernubuat, ngadakan mujizat, apapun aku nggak kenal kamu, terus terang nggak kenal karena kamu berbuat dosa. Nah, sekarang saya mau ngomong tentang dosa yang nggak kelihatan. Kalau orang dosa kelihatan kan gampang, mencuri, berzina, membunuh, itu jelas. Tapi ini dosa yang orang Kristen nggak pernah tahu, tapi yang membuat 2 juta orang Israel tidak masuk Kanaan. Hanya 2 yang masuk, Joshua dan Kaleb. Dosa nggak kelihatan. Dan tidak disadari, dan hari ini banyaknya luar biasa. Oke, saya kembali ke Alkitab. Sekarang lihat di Bilangan 12 ayat 1 sampai 10. Dosa pertama. Di zaman dulu orang kalau kena kusta itu disebut sebagai penyakit karena dosa. Oke ya, saya ulang. Hari ini kalau kena COVID 1 lari semua. 1 kena COVID karantina. Berapa lama karantina COVID dulu? 14 hari. Kusta 7 hari. Gak boleh ketemu, gak boleh dalam kemah, apalagi masuk bait Allah. Di perkampungan kemah Israel pun tidak boleh. Diletakkan di luar perkemahan. Namanya kota perlindungan khusus orang kusta. Karena apa? Itu penyakit dosa. Kusta zaman dulu penyakit dosa, aib. Dan yang menyatakan ini kusta atau tidak siapa? Imam. Hari ini siapa? Pendeta. Begitu imam berkata, kusta. Wah itu hidupnya istilahnya kayak dunia runtuh. Dia harus pergi ke kota perlindungan. Nah sekarang orang yang kena kusta harus pergi setiap kali ketemu orang bilang najis, orang gak mau dekat. Duduk bekas penyakit kusta juga gak mau, sama seperti orang COVID hari ini. Takut kan, gak berani kan masuk ruang isolasi kan. Oke kan, nah itu kusta. Nah sekarang kita lihat. Kusta yang pertama saya temukan di Alkitab adalah kusta di Bilangan 12 ayat 1 sampai 10. Alkitab ini cukup panjang banyak, tapi saya akan baca semua. Hari itu ada perdebatan antara Miriam sebagai kakak tertua dan dia Alkitab berkata Miriam adalah seorang nabiah. Kenapa namanya nabiah? Karena dia adalah nabi perempuan. Adik dari Miriam bernama Harun dan dia adalah seorang imam besar. Oke, dengerin baik-baik. Ini orang punya office loh, ini orang punya pengurapan loh. Satu seorang nabi, satu seorang imam besar. Tapi Musa, adik yang ketiga adalah pemimpin dari bangsa Israel yang terima mandat dan ditunjuk Tuhan. Tarung, keluarga, kakak adik, saudara kandung. Ribut. Gara-gara apa? Ributnya gara-gara Musa kawin lagi. Yang dinikahi zaman dulu orang mungkin punya istri lebih dari satu boleh. Karena Abraham juga istrinya lebih dari satu. Oke? Daud juga lebih dari satu.
Tapi yang tidak boleh adalah dia tidak boleh menikah di luar bangsanya. Di luar Yahudi nggak boleh. Musa nikahi orang Ethiopia. Singkat cerita seperti itu. Kakak tertua si Miriam sebagai seorang nabi berkata, emangnya dek Tuhan cuma ngomong sama lo? Dia juga ngomong sama saya. Kakak tertua. Nabi loh. Emangnya ngomong sama kamu? Nggak ngomong sama gua. Si Harun sebagai imam besar, iya, lu salah, melanggar Taurat, kamu kawin sama bangsa lain. Dikata-katai, ribut di antara saudara ini, Musa diam. Ingat, mandat turun kepada Musa. Tuhan kasih wewenang otoritas pemimpin di Musa. Bukan di Miriam dan di Harun. Ini ngomong, Nabi gue. Tuhan ngomong kok sama aku, gak cuma ngomong sama kamu. Kamu kok berani nikah kawin sama orang perempuan Ethiopia? Kan kamu melanggar firman. Si Harun kata, gua kan yang bisa masuk ruang maha kudus. Kamu pun gak boleh. Karena kamu bukan seorang imam. Kenapa kamu melanggar firman? Omongan dengan Musa ini terjadi akhirnya di belakang. Ini saya kalau orang firman Tuhan nih. Oke. Ngomong. Backbiting misalnya. Ngomong di belakang pemimpin. Kusta. Lu mau nabi, mau imam besar. Pokoknya pemimpin kamu hajar kusta. Mau rohaninya kayak apa? Rohaninya kayak apa? Terserah. Mau diurapi kayak apa? Ngusir setan demi nama Yesus, mengadakan mujizat demi nama Yesus. Kamu pembuat kejahatan. Dan kedengaranlah itu di hadapan Tuhan. Di Bilangan 12 ayat 1-10. Nah, sudah baca di rumah. Kedengaranlah quarrel di antara keluarga ini terdengar Tuhan. Dan Tuhan marah murka berkata, keluar dari kemah. Aku mau tunjukkan kalau aku dengan Musa berhadapan muka dengan dia. Berani yang kau mengata-ngatai hambaku Musa. Lah ini bikin loh kan adikku Tuhan. Ora urusan. Dia punya office anointing aku pilih sebagai gembala. Untuk memimpin 2 juta orang Israel keluar. Gembalanya adalah Musa. Bukan Harun, bukan Miriam. Oke. Saya nunggu Petrus Agung 13 Maret 2016. Saya tunggu sampai beliau meninggal. Saya tunggu loh. Nangis 2 minggu gara-gara beliau meninggal. Saya dari umur SMA kelas 2, itu umur 17. Saya dari umur 17 sampai beliau meninggal 13 Maret 2016, saya tunggu. Saya nggak pernah ngomong di belakang. Saya nggak pernah ngelawan dia. Walaupun saya pernah dimarahi, saya nggak pernah cerita ke saudara. Saya dimarahi berjam-jam. Saya nggak pernah pimpin namanya kelompok youth yang hari itu jumlahnya 2000. Nanti kalau misalnya gue nggak setuju sama gembala, gue keluar. Bahkan saya berani ngomong sama anak pemimpinan youth saya di bawah saya bilang gini, kalau suatu kali Hengki ini nyuruh kamu keluar dari Petrus Agung karena beliau adalah yang pegang mandat, kamu jangan ikuti saya. Saya ngomong loh sama anak-anak youth. Kenapa? Walaupun saya dengar suara Tuhan ngomong, saya lihat malaikat Gabriel muncul depan saya, yuk kita keluar dan kita melawan Petrus Agung. Kamu jangan ikut saya, karena saya pasti salah. Saya kembali ke Alkitab. Saya ngomong firman. Tidak ada pesan sponsor. Saya ngomong khotbah ini di depan para pendeta-pendeta. Di seluruh Jawa Tengah saya khotbah tentang ini. Kamu harus belajar respect namanya otoritas di atasmu. Saya ngomong sama Pak Victor. Pak Victor, di atas kita siapa? Sinode. Saya ingat almarhum Petrus Agung pernah didatangi orang. Hamba Tuhan senior, terkenal, pokoknya mendunia. Ngomong gini, ini maaf pakai bahasa dia. Gonggong, kamu ngapain ikut Pak Adi Sutanto? Kamu lebih besar, gerejamu lebih gede, jemaatmu lebih banyak. Kamu juga khotbah depan Maurice Serulo. Saya waktu Pak Petrus Agung khotbah depan Maurice Serulo itu khotbah di depan 2000 orang. Delegasi 111 negara. Khotbah bahasa Inggris. Kamu lebih hebat, khotbahmu lebih bagus, kamu lebih diurapi, gerejamu lebih besar, dampakmu dunia. Kamu kenapa di bawahnya seorang Pak Adi Sutanto? Saya ngerti. Saya tahu jawaban beliau.
Saya ini cuma anjing. Selama Pak Adi nggak ngusir saya ikut ya. Bahkan ditawari, yuk Pak buat sinode sendiri. Gak usah ikut JKI. Beliau loyal. Pak Adi datang disambut. Orang menjelekkan Pak Adi kayak apapun. Pak Petrus Agung yang lebih, menurut orang lebih hebat, lebih terkenal. Dia dengan Pak Adi respect. Ini hilang di gereja hari ini. Saya mau tanya, Pak Agung nggak misalnya ngomong gini deh. Tuhan nyuruh saya buat sinode sendiri. Saya bertanya, sebagian besar orang akan percaya, betul nggak? Betul nggak? Saya mau tanya. Orang akan lebih percaya Petrus Agung menurut saya. Tuhan nyuruh saya buat sinode sendiri. Tidak usah bergabung dengan JKI. Menurut saya, sebagian besar orang SHRK, sebagian besar orang-orang di luar berkata, oh benar Tuhan ngomong sama Petrus Agung. Padahal itu mungkin dari dirinya sendiri. Tapi beliau nggak pernah lakukan. Satu kali beliau sedang khotbah di Jakarta, SHRK. Ini sudah para tua-tua orang-orang, ini orang berduit semua di Jakarta nih. Udah pegang perjamuan, pegang musik, main WL, singer, segala macam. Udah nih orang, pokoknya orang udah aktif di SHRK. Tiba-tiba datangi putri Pak Petrus Agung berkata, Pak, SHRK udah tembus 3.000 loh. Kok pengurapan itu berjubel orang antri sampai di luar-luar. Ini orang kaya loh. Duit berduit. Buka gereja Pak di Jakarta. Makanya buat saya itu pelajaran banyak, saya ikut beliau. Buka gereja Pak. Kami ini semua minimal inner circle-mu ini orang berduit semua. Gedung gampang, Bapak bahkan diaturin, Bapak khotbah jam 7 di Semarang. Selesai jam 9. Bapak pergi ke airport sebentar, terbang. Saya terbang sampai Jakarta, 11 on the spot, khotbah Pak. Sampai jam 2, ujian sebentar, jam 12 khotbah, selesai jam 1, pulang lagi ke Semarang, khotbah sore. Diaturin. Kalau perlu pakai jet pribadi saya. Ayo, katanya. Berapa banyak hari ini hamba Tuhan punya kredibilitas berkata, tidak. Kenapa? Aku tidak mau menyakiti saudara-saudaraku yang di Jakarta. Hilang itu. Beliau tuh cuma ngomong, buat minggu depan, jadi saudara gereja. Pengikutnya ribuan. Dan orang kaya-kaya. Tinggal ngomong, ya, jet pribadi sudah siap. Tapi beliau tidak pernah mau buka gereja di Jakarta, kenapa? Karena dia berkata, satu, Tuhan gak suruh saya. Dua, saya tidak mau nyakiti hati saudara-saudara saya. Yang ini hilang. Hari ini banyak orang Islam, banyak kustanya menurut saya. Ngomongin pendetanya, ngomongin gembalanya, ngomongin atasannya, kata Tuhan, segala macam. Watchman ini selalu berkata, kemanapun aku pergi, aku akan cari otoritas di atasku itu siapa. Kemanapun aku pergi, aku cari otoritas di atasku. Di jalan, ya polisi. Indonesia, ya pemerintah otoritas di atasmu. Di rumah, ya mami papimu. Gereja, ya gembalamu. Kok pusing? Oke. Jadi, yang membuat hari itu Miriam kena kusta. Karena dia ngelawan otoritas. Saya hari ini sejujurnya setelah saya belajar firman, saya dengerin hamba Tuhan. Saya hari ini banyak belajar dari Sadhu Sundar Selvaraj. Menurut saya hari ini saya temukan hamba Tuhan pengganti Pak Yusak dan Pak Agung nyatu dari satu orang hamba Tuhan. Maaf saudara, dia murni kalau ikut Tuhan. Gak ada money politik, gak ada politik, gak ada politik dalam gereja. Trik in trik dia ngajari bagus. Kalau kamu gak suka sama gembala, datangi gembalamu. Bu, saya nggak setuju dengan Pak, saya nggak setuju dengan kepemimpinan Bapak. Datang baik-baik, nicely datang baik-baik. Saya nggak setuju, dan saya tidak satu visi, dan saya tidak satu misi. Datang baik-baik. Oke. Terus, ya saya tidak bisa di sini lagi. Ngomong baik-baik, saya mohon pamit. Daripada kamu ngomong di belakangnya gembalamu.
Setelah kamu pamit, jangan bawa siapapun. Kamu keluar sendirian. Itu baru kamu benar. Tapi kalau kamu ngomporin sekitarmu, yuk gembalanya rak punya visi, gembalanya rak rohani, nek jalan masih nggak ngambang, masih midak tanah. Itu namanya rebellion, pemberontakan. Serohani apapun, Miriam kusta. Miriam itu nabi loh saudara. Kusta. Tetap kena kusta. Dan Musa harus berdoa untuk Miriam mintakan ampun. Dan itu membuat Miriam tidak bisa masuk Kanaan. Dan Harun tidak bisa masuk Kanaan. Gara-gara dia pernah melawan otoritas di atasnya dia. Dan Alkitab berkata itu Miriam diludahi sama bapaknya. Cuh! Karena kusta. Jadi datangi gembalamu baik-baik. Saya dulu waktu di gereja lama, saya datang, saya suruh buat surat resign. Saya buat. 3 jam saya dibiarkan seorang diri tidak. Saya biar, gak apa-apa. Saya buat surat resign, kenapa? Saya mau keluar. Kenapa saya gak setuju dengan pemimpinan di atas saya. Saya keluar. Saya keluar sendiri sama istri saya. Saya keluar sendiri, maju sendiri. Saya gak ngomong kemana-mana, siapapun, publish ngomong, oh ikut saya. Never. Saya keluar. Daripada saya ngomongin gembala saya yang baru. Kusta. Itu yang disebut dengan namanya familiar spirit. Jadi, kalau engkau mau benar, datangnya. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan bernama Neville Johnson. Dia pergi ke gereja sahabatnya dia. Tapi saat pergi ke gereja ke sahabatnya dia ngomong, aku khotbah ya, kamu khotbah ya? Dia berkata oke. Pada saat dia naik mimbar, dia mau khotbah, nggak bisa khotbah. Dia naikkan pujian, ayo puji Tuhan lagi. Saya kok gak ada hadirat Tuhan, ya rasanya kok berat ya di sini ya. Udah. Khotbah tiba-tiba kok nggak bisa khotbah ya. 5 menit, 10 menit selesai, tutup close. Kemudian dia berkata, aku gak bisa khotbah. Aku bahkan lihat sesuatu keluar dari mimbar. Ada satu spirit keluar. Oke, dah close ibadah, tutup. Pendetanya bingung nih teman sahabatnya kenapa baru naik 10 menit kok tutup ibadah langsung selesai, kebaktian selesai pulang gasik. Istilahnya begitu. Coba bayangkan saya khotbah 10 menit kamu bingung gak? Yuk kita pulang. Tutup, kemudian kita ke green room. Di dalam green room itu saya duduk. Kemudian Neville Johnson duduk sama gembalanya. Kamu kok khotbah sebentar? Kenapa? Aku gak bisa khotbah. Kenapa kamu bisa khotbah? Gak tahu. Aku cuma lihat sesuatu keluar dari mimbar. Terus si Neville tuh ngomong gini, lah kamu tuh ngapain? Tanya sama gembala, kamu tuh selama di mimbar tuh ngomong apa? Ngomong apa? Terus Neville tanya, lah kamu nih sama gembalamu yang dulu, yang sudah meninggal itu gembalamu emangnya dia founder dari gerejanya ini siapa? Ya gembalaku yang dulu, saya hanya suksesor. Aku nih hanya penerus. Lah gembalamu tuh dulu di mimbar ngomong, oh gembalaku kalau gak suka hajar dari mimbar. Pendeta A, pendeta B, pendeta C, sikat. Merasa dirinya paling benar. Ngomongin sinodenya, diomongin otoritas di atas, hajar dari mimbar. Dia ngomong, aku lihat mimbarmu tuh kusta, tau gak? Ini hilang kan gereja kan? Hajar-hajaran dari mimbar kan? Hajar-hajaran dari medsos kan? Itu kusta, aku lihat kusta mimbarmu. Baca kitab Imamat, apa yang terjadi kalau ada kusta? Buang. Rumah kalau kusta, bongkar. Nah, terus begini. Itu pendetaku yang dulu, bukan aku kok. Mimbar ini gak boleh dipakai untuk menjelekkan siapapun. Mimbar tidak pakai untuk menyerang orang lain. Mimbar sampaikan kebenaran. Kusta. Terus dia dibakar aja, dibakar ganti mimbar baru. Baru hadirat Tuhan turun. Jadi perbuatanmu, ucapanmu yang membuat orang Israel 2 juta banyak yang tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena apa? Dia dosa, dia cemar dengan apa? Ucapannya. Komplain, ngomel, nggerutu, mermering, backbiting, ngomong di belakang gembalanya. Gossiping gembalanya. Itu membuat 2 juta gak masuk Kanaan. Kecuali Yosua dan Kaleb. Saudara, saya bilang, saya untuk tunduk sama Pak Vitor sebenarnya lebih susah loh. Betul? Kita sama-sama kok, 28 tahun.
Saya mau tanya, saya 28 tahun bareng sama beliau. Dan kami setara loh. Wakilnya Petrus aku. Hari itu beliau dipilih Tuhan untuk jadi gembala. Sejujurnya kalau saudara mau bilang, harusnya susah. Tapi buat saya gampang tuh. Kenapa kok buat saya bisa? Padahal banyak beberapa jemaat datangin saya berkata, Pak, gembalanya itu harusnya kamu. Bukan beliau. Maaf ya, kamu aja nyurung-nyurung aku ya. Loh, kenapa Bapak tidak mau? Not my calling, itu bukan panggilan saya. Saya tidak pernah dipanggil untuk jadi gembala. Gembalanya beliau. Lihat terus Bapak, saya hanya nomor 2, saya submit sama dia. Selesai. Tahu? Gak susah buat saya submit sama dia, beliau. Walaupun sahabat, berteman, dia tiba-tiba jadi atasan saya submit sama dia. Kalau engkau ngerti posisimu, peranmu di gereja sebagai apa? Engkau ngerti siapa atasanmu? Kau tidak pernah merasa dirimu paling rohani, kau akan aman di depan Tuhan. Tapi kalau engkau selalu ngelawan di atasmu, Tuhan ingat, kamu Lucifer. Lucifer itu berontak sama aku. Begitu dia merasa dirinya, aku ingin jadi seperti Allah. Kenapa kok tiba-tiba Lucifer ingin seperti Allah? Karena dia pada saat dia nyembah, seluruh makhluk di surga itu semua tersungkur. Dan dia menikmati, wow, aku ini orang paling keren loh di surga. Setiap aku bergerak di atas gunung-gunung Allah, aku adalah kerup yang sangat diurapi, bermandikan permata kristal itu luar biasa. Ciptaan the beauty, paling cantik itu Lucifer. Tiba-tiba dia tidak lagi nyembah Tuhan, fokusnya tidak lagi Tuhan, fokusnya ke dirinya. Weh, gila disembah luar biasa ya. Aku pingin seperti itu. Bam! Jatuh dia. Dan Alkitab berkata dia bawa sepertiga malaikat memberontak melawan Allah. Makanya satu itu aja. Kamu kalau lihat gembalamu misalnya jatuh dalam dosa diperingatkan tidak mau, kamu nggak setuju, daripada kamu ngomongi di belakang gembalamu jatuh dalam dosa, mulutmu lancang dan kamu najis di depan Tuhan dan jadi kusta, pamit. Maaf Pak Gembala, saya mundur. Seorang diri jangan bawa siapa-siapa, jangan kayak Lucifer. Semua perpecahan tidak pernah dari Tuhan. Baca Alkitab. Perpecahan itu bukan dari Tuhan. Strife itu bukan dari Tuhan. Sifat domba tidak pernah memecah. Domba, saya pernah dengar Pak Tony mulai ngomong, Bapak tahu nggak? Kalau Bapak pelihara domba satu di rumah, itu pasti mati. Kok bisa? Domba itu tidak bisa seorang diri. Dia butuh kawanan. Itu sifat domba, sangat rapuh, sangat lemah, butuh gembala, butuh disusuni, butuh dicarikan rumput yang hijau. Itu Tuhan menyebut kita sebagai domba. Kita akan sangat tergantung dengan namanya gembala. Dependable dari domba ke gembala itu sangat tergantung. Makanya dia nggak punya namanya senjata untuk mempertahankan dirinya. Itu seperti orang Kristen. Kok sangat bergantung kepada Tuhan Yesus, betul? Tapi musuh nomor 1 domba adalah apa? Serigala. Serigala itu sukanya apa? Mecah. Kok Bapak tahu dari mana? Saya belajar. Nama Adolf Hitler itu artinya serigala. Hitler untuk membunuh orang Yahudi dipisahkan. Suami sama istri dipisahkan, anak sama mah dipisahkan, laki sama perempuan dipisahkan, semprot pakai gas. Base camp-nya namanya serigala, panglima perangnya Adolf Hitler namanya serigala, sekretarisnya namanya serigala. Saya waktu baca buku gila ya, kayak Alkitab. Serigala itu mecah belah. Kebutuhan terus apa? Unity. Di dalam apa? Di dalam perbedaan. Kita nggak pernah. Coba saya ngomong sama, coba aku saudara angkat tangan gini, tiba-tiba ini semua jempol. Ayo lari semua nggak? Lu kok tanganmu jempol semua? Kita kan harus unity, aku harus seragam. Kan harus makanya jari saya jempol semua. Kenapa sih takut itu kan? Betul nggak? Fungsinya juga beda. Ada yang jadi kepala, coba badanmu kepala semua. Kita ini berbeda, tapi saling membutuhkan. Kita nggak pernah dipanggil untuk jadi sama. Semua jadi kepala, nggak ada. Semua jadi kaki, nggak ada. Semua punya tugas. Hormati otoritas di atasmu. Dimanapun kau pergi, cari siapa di otoritas di atasmu. Supaya nggak kusta hidupmu. Itu yang paling pertama. Kusta yang kedua.
2 Raja-Raja 5 ayat 19. Bu Elis sampai jam berapa ini? Waduh, ngeri. Gembalanya Bu Elis bukan kamu. Jam berapa, Bu? Sampai selesai. 2 Raja-Raja 5, 19 sampai 27. Orang yang kedua yang saya temukan kusta di Alkitab adalah Gehazi. Siapa Gehazi? Gehazi adalah bujang AB, misalnya armor bearer-nya Elisa. Manapun pergi pokoknya dia ikut. Calon the next Elisa kedua. Harusnya. Suatu kali Naaman yang sakit kusta, panglima Aram itu kena kusta. Dia dengar bujang budaknya tuh ngomong, kalau misalnya bapak pergi ke nabi yang di Israel, nanti pasti sembuh kustanya. Karena kusta Naaman itu dari lahir. Oh ya? Ya. Bapak pergi aja ke tempatnya nabi yang di Israel. Nanti kan sembuh. Singkat cerita, Naaman ketemu sama Elisa, disuruhkan mencelupkan badannya ke dalam sungai Yordan selama membenamkan 7 kali. Setelah dibenamkan 7 kali, dia sembuh. Gitu kan? Nah, karena dia sembuh, atas nasihat dari Nabi Elisa, dia ngomong, oke, dia datang dengan membawa onta, keledai, dan isinya ada talenta, emas, perak, semuanya banyak pemberian yang luar biasa. Ini saudara baca di rumah. Saya kasih cerita seperti guru sekolah minggu, saya cerita ke saudara dulu. Oke, bawa harta ini banyak, kemudian datang ke Elisa. Nabi, ini aku bawa talenta, emas, perak, pakaian baru, semuanya bisa dipakai untuk Nabi, silahkan. Nabi, silahkan. Nabi minta apa? Saya kasih. Dan tiba-tiba Elisa disuruh Tuhan, enggak ada kata-kata disuruh Tuhan sih, cuma Elisa berkata, enggak, aku tidak akan minta satu apapun dari kamu. Baju pun tidak, talenta emas pun tidak, perak pun tidak, aku tidak akan minta apa-apa dari kamu. Loh, Nabi enggak mau? Enggak. Hamba Tuhan itu dikenal kredibilitasnya. Nomor 1 ini. Lu mau khotbah dikasih PK, enggak dikasih PK, enggak dikasih persembahan, persembahannya besar, persembahannya kecil, lu enggak peduli. Kalau sudah ujung-ujungnya donatur, maaf, hatimu enggak murni. Saya itu pernah khotbah, tak buka rahasia. Saya pernah khotbah, sekali khotbah dikasih 25 juta. Enak rak? Pilih yang mana kok? Enak yang 25 juta. Cuma 1 jam 25 juta. Ayo. Siapa yang bisa menjaga hatimu gak rusak? Kan gak ada yang tahu. Kalau saya gak cerita kan gak tahu kan? Kalau khotbah di A 25 juta. Kalau khotbah di B 1 juta. Kalau khotbah di C amplop tebal isinya terima kasih. A, B, C. Pilih mana? Lu pendeta. Yang tahu cuma kamu dan Tuhan. Dan setan. Karena ada setan loh sekitar. Kita gak ada yang tahu. 25 juta, 1 juta, 2 juta, amplop tebal. Terima kasih. A, B, C, D. Pilih mana? Takut Tuhan. 20 juta kok ya? Takut Tuhan. Waduh ya. Eman-eman, 20 juta. Seorang hamba Tuhan, kau diuji dari setiap pemberian. Saya belajar banyak dari hidup seorang Petrus Agung. Suatu kali saya pernah diajak pergi ke... Saudara, akhirnya cerita ini saya ceritakan dulu dan saya cerita. Gehazi akhirnya mendengar kalau Elisa nggak mau terima duit. Terus Gehazi lari-lari, kan Naaman sudah pergi itu. Lari-lari, Tuhan, bohong dia. Tuhan, tadi Bapak Elisa minta. Oh, silakan. Tadi ngomong sama aku nggak minta. Enggak, dia menyesal nggak minta. Kata Pak Novel tadi, tanya Tuhan. Tuhan ngomong suruh minta. Minta. Loh, oke, minta apa? Ya terserah. Ada nabi-nabi datang ke tempat Pak Elisa dan mereka sangat berduka. Dan Pak Elisa sekarang minta, terserah Bapak mau kasih apa. Oke. Dan Naaman kan orangnya murah hati. Kasih talenta emas, kasih perak, kasih baju baru, kasih semua. Dan Alkitab ngomong gini, dengan itu dia bisa membeli pohon zaitun
ladang zaitun, ladang gandum, ladang semua kambing domba dengan pemberiannya Naaman. Itu berarti gede banget. Baca Alkitab. Wah, Gehazi seneng. Udah bohong toh, dapat duit banyak. Wah, pulang ke rumah, disimpan, dipendem. Habis pulang dari rumah, ketemulah sama Elisa. Elisa ngomong, kamu dari mana Gehazi? Oh, aku udah dari mana-mana Tuhan. Bohong kedua. Dan Elisa ini orang yang tajam, ini benar Nabi Tuhan. Bukankah hatiku bersamamu? Gila, berarti dia mata rohnya lihat. Bukankah hatiku ikut bersamamu dan kau menerima talenta emas dan kau menerima talenta perak dan kau sekarang bisa membeli ladang gandum, kau bisa membeli ladang zaitun, kau bisa membeli budak dan kau bisa membeli kambing dan domba. Tapi penyakit kusta dari Naaman akan nempel kamu seumur hidupmu. Kusta yang kedua karena cinta uang. Baca 1 Timotius, cinta akan uang adalah akar dari semua kejahatan. Akar semua kejahatan. Bukan uang, ya. Cinta uang. Root all of evil, bahasa Inggrisnya. Akar dari segala yang jahat. Dari mana? Cinta uang. Pulang keluar Gehazi dan putih semua. Dan kena kusta sampai keturunannya. Saudara, saya kemarin pulang dari Jakarta, saya khotbah di sana, ketemu sama teman, wah kok sekarang anak zaman sekarang nggak mau kerja keras, kantoran, kerja banting tulang nggak mau, anak sekarang maunya main tuh loh, koin-koin dulu, currency dulu, wah pokoknya pingin cepat kaya, saya beritahu saudara, baca Alkitab, uang yang kau dapatkan dengan cepat akan terbang dengan sayap. Alkitab yang ngomong. Tuhan itu cinta proses. Tuhan itu tidak cinta instan. Saya diajak Pak Petrus Agung pergi ke satu pulau, saya nggak mau sebut nama kotanya. Pergi satu pulau, rombongan besar. 3-4 jam di drive naik mobil, pergi ke kota itu, dan saya masih ingat, ruangannya saya masih ingat. Masuk dalam ruangan seorang gembala, duduk di situ, Pak Petrus Agung saya dan beberapa teman di situ. Dan gembalanya berkata, Pak terima kasih mau berkunjung di gubuk kami. Bapak harus drive dari kota besar ke kami 3-4 jam. Nanti Bapak tahu nanti ada 2.000 orang dari tempat jauh-jauh 5 jam, 6 jam. Drive dari gunung ke gunung, turun gunung hanya datang untuk KKR nih Pak. Sebetulnya kami mengundang Bapak itu takut. Loh, terus tanya, Bapak kok takut mengundang saya kenapa? Karena saya dengar rumor di luar kalau mengundang Bapak itu minimal lah kami harus menyiapkan duit 100 juta. Tiket pesawat, hotelnya harus bintang, mobilnya, PK-nya minimal 30 juta. Saya takut Pak, kami semua hamba Tuhan di desa ini takut manggil Bapak. Sampai akhirnya kami diberi info, Bapak Petrus aku tidak pernah minta begitu itu. Kami memberanikan diri Pak. Terus Pak aku tanya, loh kok Bapak punya pikiran itu dari mana? Dari pengalaman sebelumnya Pak. Pengalaman bagaimana? Kami manggil seorang hamba Tuhan. Dan dia mengucapkan perkataan, ya kamu manggil saya minimal hotelnya, pesawatnya itu minimal bisnis kelas, PK-nya minimal ya selawe lah, enggak selawe, tahu bahasa selawe? Orang Jawa Timur tahu selawe? Kalau enggak selawe ya 10 lah, atau 15. Saya takut Pak. Jadi kami enggak berani panggil Bapak. Terus saya lihat, saya tak perhatian ini reaksinya Petrus Agung begini, tak dulu. Saya lihat, berkaca-kaca keluar air mata. Enggak Pak, saya enggak gitu. Bahkan beliau ngomong, nanti semua tiket pesawat, hotel, perjalanan sini, saya bayar sendiri semua. Benar Pak? Ya, Bapak enggak usah kasih apa-apa. Nanti pendeta-pendeta yang Bapak bawa dari kota-kota yang jauh 5-6 jam tempat ini, sampai ke tempat KKR, nanti hinggi, tak kasih duit. Saya pegang duit 150 juta. Nanti minta duit transport sama dia. Saya nggak minta uang dari Bapak. Nanti biar diganti sama dia. Itu pendeta antri depan saya. Berapa Pak? 10 juta. Berapa Pak? 12 juta. Berapa Pak? 5 juta. Kami keluar uang. Perjalanan pulang dari kota itu ke kota besar. Di perjalanan beliau ambil nangis. Dia ucapkan perkataan, pantaskah aku seorang Petrus Agung dihargai dengan uang 100 juta.
Pantaskah saya? Kau mau lihat kemurnian? Masalah uang, kau benar. Beliau mau berkata, nggak pantas nih Tuhan. Dihargai 100 juta itu nggak pantas. Mereka datang 5 jam, 6 jam, 10 jam hanya untuk dengarkan firman. Tapi kalau sampai saya dihargai dengan harga segitu, nggak pantas. Itu pemandangan ngubah saya. Saya nggak peduli ucapan terima kasih tebal, nggak apa-apa. Tuhan balas lebih besar kok. Saya nggak dipanggil yang 25 juta, ya nggak masalah. Itu kasih 500 ribu, 250, saya nggak pernah ngomel. Perjalanan saya keluar duit lebih banyak, nggak apa-apa. Karena saya tahu ada Tuhan yang membalas. Yang tidak perlu saya minta. Di perjalanan, rak pantes aku Tuhan. Beliau nangis. Dihargai seperti ini. Mereka berjuang untuk mendengarkan firman. Tapi aku harus mengeluarkan, kalau sampai mengeluarkan tarif. Makanya kami di gereja kalau ada pendeta mau datang khotbah entah bule, entah lokal, pasang tarif, langsung ditolak, di rejected, aborted, sudah selesai. Bahasanya main game dulu. Karena kusta itu nempel di duit. Gehasi kena kusta sampai keturunannya. Satu kali di awal-awal pelayanan beliau, saya pergi ke Jakarta, diundang gala dinner. Siang, tapi bukan gala dinner. Siang, bukan gala dinner. Dan Pak Petrus aku ngomong gini, nanti ada 20 orang, 25 orang yang datang ini, pakai jas semua. Terus Pak, 1-2 di antara mereka konglomerat Indonesia. Oh iya. Jadi nanti round table, duduk meja bundar gitu, kamu duduk aja, dengerin. Oke. Terus Pak, ya kamu dengerin, kamu khotbah apa nih? Khotbah apa? Ayo nanti toh, kamu dengerin. Udah, duduk. Pokoknya dari 20, ini orang perlinting semua, orang kaya-kaya Jakarta. Satu pokoknya konglomerat. Duduk. Udah, saya duduk, tenang. Saya masih waktu itu kelihatannya kuliah. Belum khotbah saya dengerin. Tiba-tiba beliau maju naik mimbar. Judul khotbah saya, orang kaya susah masuk kerajaan surga. Piye? Pendeta ngomong gini banyak yang tidak berani hari ini. Takut orang kaya lari. Jujur. Saya bilang, saya lihat, rasa lagi. 20 itu orang kaya semua. Satunya konglomerat. Orang kaya susah masuk kerajaan surga. Baca Alkitab, dibuka Alkitab. Ada kan ayatnya itu? Saya udah tertulis, nggak bisa dihapus. Baca khotbah kerasnya luar biasa. Saya sampai pengen sembunyi di bawah kolong meja saya. Ini khotbah pendeta saya keras banget. Udah selesai, amin. Ngomong saya, yuk pulang. Saya masih ingat naik Panther merah. Hei Pak, pulang Pak, cepat Pak, pulang. Sorenya, 2 di antara orang kaya ini datang temui beliau. Pak, bagus. Kami tidak pernah dengar khotbah begini Pak. Semua pendeta kalau ketemu kami ketakutan semua. Takut sama duit kami. Bapak ngomong to the point ke hidung kami. Memang kami adalah golongan orang yang susah masuk kerajaan surga. Kalau tidak dihardik, kami nggak bisa masuk surga Pak. Dihargai loh saudara. Jadi jangan kejar uang. Uang ngejar kamu. Kebajikan, kemurahan itu yang ngejar seumur hidup kita. Saya bilang, wah mantap. Bagus ya Pak. Itu pelajaran. Sebelum beliau meninggal, dia panggil saya. Jam 12 malam saya masih ingat, istri saya suruh nyarikan capcay. Carikan capcay. Saya cari capcay tengah malam. Pergi ke rumahnya daerah Greenwood sana, sampai sana, pakai kacamata pendek duduk. Terus dia ngomong sambil makan. Satu, kamu ingat hamba Tuhan satu. Ini sebelum meninggal. Kamu ingat 3 hal ini dalam hidupmu. Ya Pak. 1, hamba Tuhan itu harus diurapi. Tanpa pengurapan orang tidak bisa melihat kamu. Tanpa pengurapan kamu tidak bisa menyampaikan pesan Tuhan. Tanpa pengurapan kamu tidak bisa jadi manusia yang berbeda. Kamu jangan rata-rata, kamu harus diurapi. Dan pengurapan itu gampang. Kenapa? Kamu cinta Tuhan, kamu segenap hati, kamu baca firman, kamu banyak berdoa, pasti kamu diurapi. Itu bisa. Tapi yang kedua yang susah Hengki. Apa Pak? Kamu harus merdeka masalah uang.
Ini pendeta, banyak yang jeblok nilainya rapotnya merah. Masalah uang. Kalau enggak kaya, cinta uang. Kalau enggak miskin, cinta uang. Waduh, miskin sudah miskin cinta uang. Akar kejahatan. Uang diburu terus. Yang kaya pelitnya minta ampun. Untuk reserve buat hidupnya, padahal kok mati hilang. Saudara tanya, pada saat COVID outbreak bulan Juni-Juli kemarin Indonesia, saya tanya, yang punya ratusan miliar bisa masuk rumah sakit enggak? Enggak bisa. Duit laku enggak? Enggak laku. Mau bayar pakai 100 miliar, enggak bisa. Antri. Harta itu bukan segalanya. Harta itu hanya melengkapi kita. Bukan untuk dikejar. Ingat, root of evil, akar dari semua kejahatan, love of money, cintakan uang. Tahu orang kaya, tahu orang miskin, semua bisa kena. Kusta yang kedua adalah cintakan uang. Saya dikasih wejangan saya, pertama, kamu harus diurapi. Kedua, kamu harus merdeka masalah uang. Saya harus merdeka. Kalau saya tidak merdeka masalah uang, ya saya mau khotbah yang 25 juta, nah, gak ada yang tahu. Yang tahu cuma istri saya. Ngapain aku khotbah yang amplopnya sudah tebel, tulisannya panjang, tulisan terima kasihnya besar, terima kasih. Besar. Tapi siapa yang tahu? Kecuali engkau dengan Tuhan. Betul? Kalau lihat hamba Tuhan ini benar-benar, masalah uang, dia harus lurus. Dia harus murni. Siapa bilang tidak ada kemurnian? Setiap kali Paulus menghadap Felix, menghadap Agripa, Raja Agripa, menghadap Festus di Roma, dia selalu berkata, aku sedang memohon hati nurani yang bersih dan benar dan murni hati nuraniku di hadapan Allah. Kita ini harus murni, gak boleh politik dalam gereja. Gak boleh. Benar, hatimu harus lurus. Saya tuh ngomong sama Pak Victor, gembala saya. Bang, kalau saya panggilkan bang. Apa Heng? Ingat nama saya. Nanti kalau ada rumor, Hengki mau berontak, mau buat ngambil orang jemaat segala macam, dengarkan sama saya. Percayanya sama sahabatmu yang 28 tahun bersama-sama dengan kamu. Apa? Tidak akan pernah aku tusuk kamu dari belakang. Artinya apa? Aku nggak akan kepingin jabatanmu. Jadi nyaman-aman, orang mau ngasih rumor apapun terserah, biarin. Yang penting ingat, aman dengan saya. Saya nggak akan mau kedudukanmu. Percaya sama saya. Saya nggak akan keluar buat gereja atau buat persekutuan untuk ngelawan kamu, Bang. Oke. Sampai hari ini kembali saya aman. Saya mau pergi kemanapun, mau kemanapun, ketemu pemimpin, ketemu siapapun, beliau nggak pernah rasa takut dengan saya. Karena saya ngomong, saya nggak akan tusuk kamu dari belakang. Ingat baik-baik, ucapan sahabatmu ingat baik-baik. Saya nggak akan lakukan itu. Karena itu jahat di mata Tuhan. Dan saya tidak mau melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, aku nggak mau. Buat apa? Kan saya mau suatu kali ketemu Tuhan, hei, sahabatku, well done. Selesai, nak. Masuklah dalam perjamuan Tuhan. Faithful and good servant. Saya ingin Tuhan ngomong, hamba yang setia dan yang baik. Masuklah. Kita harus dengar kata setia. Jadi bukan Tuhan lihat hasilnya. Berapa ribu jiwa yang kau bawa. Dia hanya berkata, apakah kamu faithful and good servant di depan Tuhan. Kamu faithful enggak dengan harimu? Pegang kamera faithful enggak? Nyapu di bawah faithful enggak? Setia enggak? Itu yang kita harus minta di depan Tuhan. Oke, nanti enggak selesai. Terakhir, 3. Kusta yang ketiga ini penyakit orang Kristen. Yang paling susah ini nomor 3 ini. 2 ya susah, 3 lebih susah. 2 Tawarik 26 ayat 15 sampai 21. Tolong kalau bisa keluarkan ayat ini. 2 Tawarik 26
ayat 15 sampai 21. Raja Uzia berusia 16 tahun, raja ini setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Pastor sudah tahu, dia jadi kuat, dia jadi kaya karena pertolongan Tuhan. Bukan karena usahanya. Umur 16 tahun masih kinyis-kinyis, masih lulus SMP, masuk kelas 1 SMA, udah jadi raja. Dan ditolong dengan tangan yang kuat karena dia mencari Tuhan. Oke, bahkan kita berkata apa itu? Bahkan dia membuat di Yerusalem alat perang ciptaan, semua dibuat menara penjuru, semua karena pertolongan Tuhan. Ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ini raja karena pertolongan Tuhan jadi kaya dan kuat. Tapi lihat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Orang yang sombong itu akhirnya merusak. Saya nggak sombong, berarti kamu sombong lagi sombong. Orang yang ngucap dirinya nggak sombong sedang sombong. Orang yang merasa dirinya paling benar adalah orang Semarang enak, blegedus. Kalau ngomong, sombong. Tolong bukakan ayat ini aja. Amsal 16 ayat 18. Kalau tadi yang 2 tahun terlalu panjang. Amsal 16 ayat 18. Jadi sudah catat aja di Tuarik 26 ayat 15 sampai 21. Uzia menjadi kuat dan menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Lihat ayat Amsal. Dikecilin? Gak bisa dikecilin? Oh. Saya baca punya saya. Amsal 16 18. Kecongkakan mendahului. Jadi sebelum orang itu hancur pasti muncul apa dulu? Congkak. Oke. Tinggi hati mendahului apa? Kejatuhan. Kenapa dia jatuh ya? Tinggi hati dulu sih. Kalau kamu tarik semua kejatuhan orang, kehancuran orang, dosa orang, entah berzina, entah apapun, entah nipu, entah korupsi, entah apapun, tarik akarnya, ujungnya apa? Sombong. Kecongkakan goes before destruction. Pergi dulu congkak, kehancuran menyusul. Tinggi hati goes before falling. Tinggi hati dulu, baru orang itu jatuh. Hati-hati dengan dosa satu ini. Dosanya Lucifer. Orang yang congkak, Raja Uzia berkata di kitab 2 Tawarik 26, dia melakukan hal yang merusak dan dia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Tiba-tiba dia kuat, luar biasa. Dia bukan seorang imam. Dia seorang raja. Langsung begini. Orang yang congkak itu semau gue. Merasa semua bisa. Gua raja. Lu mau apa imam? Pak Uzia, kamu tuh raja gak boleh masuk bait Allah. Apalagi bawa bokoran, bawa ukupan. Masuk ke ruang Maha Kudus. Gak boleh lu raja. GP. Gua akan ditolong sama Tuhan. Jadi kaya besar, punya menara alat perang. Semua kan Tuhan yang kasih. Aku mau masuk bait Allah, suka aku tuh. Raja. Diingatin, jangan. Kamu bukan imam. Kamu bukan pendeta. Jangan cawe-cawe. Lu raja, pengusaha oke. Jangan lu jadi pendeta. Oh suka aku. Bawa ukupan. Masuk ke bait Allah ruang Maha Kudus. Bam! Keluar pusat didai. Hati-hati. Semua punya panggilan. Semua punya tempat. Semua punya calling. Di tempatlah, amanlah di panggilanmu. Hari ini banyak pengusaha pingin jadi pendeta. Pendeta pingin jadi pengusaha. Saya enggak kepingin jadi pengusaha. Merasa semua bisa. Uzia. Dia melakukan hal yang merusak.
Kesombongan awal kejatuhan. Banyak orang mengawali dengan Tuhan, tapi mengakhiri dengan daging. Semua kegerakan diawali dengan Roh Kudus. Semua. Pantekosta, karismatik, faith movement, metodis, Anglikan, semua. William Booth. Semua awalnya adalah movement. Roh Allah bekerja. Tapi diakhiri dengan kedagingan. Dan kegerakan selalu berhenti. Tidak selamanya kita berkata, rohku bergulat dengan daging. Tuhan tidak bisa nyampur sama daging manusia. Tidak bisa. Sombongan itu merusak. Saya tutup dengan cerita ini. Cerita ini memberkati hidup saya. Nanti. Tahun lalu tuh saya kena COVID, tahun 2020. Bentar. Nah, ini ada masker. Dulu orang pakai masker anti, takut. Saya tuh lagi pakai masker gini di gereja tahun 2020 tanggal 14 Juni. Gini nih, lagi gini. Ini pujian penyembahan nih. Pujian penyembahan toh, gini, tak gini. Pujian penyembahan nih. Gak ada yang salah pakai masker, gak ada yang salah gak pakai masker. Oke, saya gak nyerang yang gak pakai masker. Tapi juga saya gak nyerang yang pakai masker. Lagi-lagi gini. Ya. Istri saya dari belakang datangin saya. Kalau pakai masker yang bener. Kan saya gini. Sambil ngomel nih, di hati tapi surga dengar. Di hati. Dasar orang. Di hati loh, gua ngucap loh. Dasar orang gak beriman. Sambil jengkel saya. Saya udah mau khotbah nih. Udah saya tutup sambil jengkel. Saya ngomong istri saya di hati. Dasar gak beriman. Tak tutup gini. Tempat kami kalau khotbah kan masker dibuka. Maju. Khotbah. Bagus. Jamaah Tuhan. Udah. Turun dari mimbar. Saya COVID. Dan tidak tahu. Karena zaman itu masih rapid test. PCR itu harus dikirim ke Jakarta 2-3 hari. Saya nggak tahu. Di rapid, kok badan saya kok lemes. Kok sakit semua. Rada sesak-sesak gitu. Terus kok demam. Loh, turun kok. Di mimbar nggak apa-apa loh. Turun mimbar. Loh kok lemes kabeh aku. Kok kayak digebukin. Lidah nggak enak. Ciuman hilang. Loh, kok tanda COVID. Istri saya sudah curiga nih. Rapid. Zaman itu masih rapid. Negatif. Oh, aku kan enggak COVID. Tapi demam. Sore langsung khotbah lagi. Selesai. Udah. Sama istri saya, karena saya kena kusta atau itu. Di karantina saya. Kamu tidur sendiri. Di karantina saya. Enggak boleh keluar kamu. Itu awal COVID pertama kali tahun 2020 bulan Maret. Ingat? Dan bulan itu sepi. Jalan-jalan sepi. Rumah sakit tidak ada yang berani terima pasien COVID zaman itu loh. 2020 loh. Kenapa? Kalau ketahuan terima pasien COVID, itu rumah sakitnya akan jadi sepi. Jadi mereka nggak berani terima. Kalau terima pasien COVID itu jam 12 malam. Taunya dari mana Pak? Gara-gara saya ngantar istri saya masuk ke rumah sakit juga. Saya gitu ya, dimaki, nggak beriman. Gini lah, kalau kamu bilang aku nggak beriman, gini aja. Kalau kamu pernah dorong orang sakit COVID jam 12 malam masuk rumah sakit, ruang isolasi, let's talk. Yuk kita bicara. Entah istrimu, entah anakmu kena COVID, parah sampai nggak bisa bernafas, sampai dokter pun pakai APD semua, ketakutan lihat kamu gara-gara dicek toraksmu putih semua, terus kamu dorong istrimu naik kursi roda, masuk ke ruang isolasi jam 12 malam, yuk kita ngomong. Itu istri saya kena. Kita bicara. Jangan ngomong nggak beriman. Oke, sudah. Saya sakit dulu, istri saya kan enggak. Sakit. Minggu saya kena, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saya hidup lagi Kamis. Udah sembuh. Cepet. Tapi nggak tahu kalau itu COVID, nggak tahu. Hasilnya negatif, PCR masih susah zaman itu. Udah kan? Tapi tetap di karantina saya, seminggu sampai seminggu. Coba kamu karantina dulu seminggu. Tapi kan dia ngasih makan, ngasih obat, segala macam kan. Istri saya kasih. Kena istri saya. 2 minggu setelah saya sembuh. Tiba-tiba dia bisa nafas. Cek ke dokter, dokternya dipanggil ke rumah. Langsung, Bu, sudah torak. Udah.
Hasilnya mana? Loh kok putih semua? Ibunya COVID. Zaman itu PCR belum komplit. Enggak, saya enggak COVID. Suami saya enggak, saya juga enggak. Ibu ke rumah sakit aja. Datang ke rumah sakit. Nah ini kan, saya kan bingung loh, saya enggak COVID. Saya pikir saya enggak COVID, saya dengar, enggak COVID kok. Udah langsung dokternya lihat hasil toraknya, waduh. Saya ditorak, ini juga torak. Saya diancam sama dia, kamu juga torak. Torak itu di ronsen. Saya di ronsen. Bapak bersih. Aku enggak COVID loh, aku enggak COVID. Kemarin kan aku 2 minggu yang enggak COVID, kamu hasilnya negatif. Ya, tapi kok aku bisa gini? Aku enggak pernah keluar rumah. Ya boh, dari mana? Enggak, kan saya kan di dalam kamar. Begitu dokternya lihat hasil ronsen, kok putih. Sudah tahu? Suster yang janji mau datang ngasih infus, enggak datang-datang 2-3 jam enggak datang-datang. Saya di sebelah ini lihatnya susternya pada takut semua nih. Ini awal-awal COVID kan orang pada parno semua kan, tahun 2020 kok. Saya tahu, tiba-tiba masuk ruangan sudah, seluruhnya suster pakai APD semua. Waduh, lah aku kok siles, tidak pakai perisai apa-apa. Masker pun tidak pakai apa. Lah ini komplit APD semua. Loh, sus kok berubah? Ya Pak, kita takut semua. Infus saya. Saya tahu awalnya dari mana? Kesombongan. Cuma ini tahu. Dasar nggak beriman. Saya turunkan saya. Aku nggak ngucap loh, cuma di hati loh. Dan saya dorong jam 12 malam. Udah cerita selanjutnya, istri saya nggak boleh cerita. Ya udah, sampai di situ saja. Saya makanya nggak menghakimi orang yang pakai masker, nggak pakai masker. Udah. Yang dosa tidak beriman, yo jalan, istrimu COVID, tidak bisa nafas, pakai ventilator, dorong jam 12 malam, masuk ruang isolasi, yuk kita bicara. Yuk kita bicara. Saya ngerti? Makanya Tuhan Yesus itu bagus, jangan menghakimi, supaya kamu, ukuran yang kamu pakai mengukur akan diukurkan ke kamu. Kenapa kalau kita kena? Kamu ukur orang sih. Kamu menghakimi. Orang menghakimi itu orang apa sih? Sombong. Sombong itu awal apa sih? Kehancuran. Kejatuhan. Loh cuma begini. Dasar nggak beriman. Lu cuma, Tuhan maaf lu Tuhan. Akhirnya, Bapak akhirnya kok tahu itu COVID. 2021 tahun ini. Bulan Maret saya cek antibody. Coba ya. Istri saya bilang, yuk kita cek antibody berdua. Ketahuan kita nih COVID apa enggak. Dari antibody kan ketahuan. Dicek antibody, sudah tahu, antibody kami tinggi. Jian tenang. Kita nih, dalam kita ternyata pernah kena COVID. Antibody kita tinggi semua, dua-dua kami sama istri saya. Yang heran, anak saya enggak kena sama sekali. Saya ngomong, nyok kamu enggak kena? Enggak. Terus anak saya kena, 14 Juni saya kena 2020. Sudah tahu anak saya kena COVID tahun berapa? 14 Juni 2021. Loh kok pada tanggalnya? Saya tanya sama anak saya, Delta waktu bulan Juni-Juli itu. Saya tanya sama anak saya, kamu kok bisa kenanya 14 Juni 2020, kok kamu bisa kena 2021? Simpel kok, sombong. Kenapa? Wah, papi mamiku kena, aku tidur sama mami aja. Waktu papi di karantina, di kamar, aku tidur, padahal mamiku sakit tuh. Sesak nafas, aku gak kena kok. Tuhan menjaga ya. Pakai Tuhan menjaga ya aku. Setahun, mami papi kena, aku gak kena sih. Begitu itu saya sombong, sedikit aja sombong, bam, kena. Jangan ngesok. Kalau saudara bisa itu anugerah, usah ngesok. Nantang-nantang lagi, saya nggak berani. Saya close dengan cerita ini. Ada seorang gadis di daerah desa di Amerika. Seorang pemimpin pujian. Diurapi luar biasa. Gadis ini tiba-tiba dia mimpin pujian. Wah orang itu sampai, wow non. Bisa ayu, cantik, suaranya bagus. Hadirat Tuhan turun, orang dijamah Tuhan luar biasa. Nangis, sentuh Tuhan, ketemu Tuhan. Setiap gadis ini pulang dari gereja ketemu di belakang sama
oma, sama opa, sama non suaramu bagus, cantik. Kamu diurapi. Hadirat Tuhan luar biasa. Thank you oma. Terus tiap minggu. Thank you opa, thank you. Semua jemaat mengaku memang dia benar-benar diurapi. Bukan karena musik bagus loh ya. Beda musik bagus dengan namanya hadirat Tuhan, beda. Hadirat Tuhan luar biasa. Thank you. Tiba-tiba ini lihat ya, kesombongan itu bahaya. Merusak. Seperti ragi, kecil tapi merusak. Setelah berapa bulan kemudian, gembala sidangnya lagi berdoa. Tuhan ngomong. Nah, bicara ke gadis itu yang adalah WL, worship leader. Ngomong ke dia, apa Tuhan? Penyembahannya adalah kekejian di mataku. Piye kowe? Orang ngamuk. Coba hati WL-nya siapa hati WL-nya? Tiba-tiba saya dapat dari Tuhan. Mana WL-nya mana? Mana Kristin, Ibu Kristin? Saya datang ke Ibu. Penyembahanmu kekejian di mata. Perasaan bagaimana? Hancur, lebur lah pasti. Saya bukan ngomong tadi enggak loh ya. Saya hanya mengumpamakan sebagai posisimu sebagai seorang worship leader. Dia ngomongin kekejian di mataku. Tuhan gak bisa ngomong ke WL dia. Dia masih terlalu muda untuk terima perkataan ini. Kamu nurut sama aku enggak? Aduh Tuhan, susah toh. Terserah kamu. Akhirnya gembala ini mencoba mencari kata-kata yang halus. Panggil gadis itu, duduk kan. Dia ngomong, nak maaf. Tadi om doa. Dan Tuhan ngomong, penyembahanmu kekejian di mata Tuhan. Wah, sudah. Ngamuk, sengamuk-ngamuknya dia. Begitu dia marah, sudah ketahuan. Sombong gak? Orang yang sombong itu gak bisa ditegur. Merasa dirinya paling benar. Betul? Tindakannya apa? Keluar dari gereja dia. Keluar saya. Sudah orang bilang hadirat Tuhan luar biasa. Oma ngomong terima kasih. Pujian luar biasa. Suaraku bagus segala macam. Mereka semua mengaku bahwa hadirat Tuhan luar biasa. Kok tiba-tiba gembala ngomong kekejian di mata Tuhan. Dia berkata dia keluar. Dia keluar dari gereja itu. Dan tidak ke kota lagi. Dia keliling ke rumah teman-temannya. Selama 6 bulan. Tidak ke dunia, tidak melacur, tidak hidup yang rusak, enggak. Tapi dia tidak mau ke gereja lagi. Selama 6 bulan dia pergi. Dia pergi. Sambil marah, sambil enggak terima sama Tuhan. Tuhan kamu kok kejam. Bilang aku kekejian. Aku sudah lakukan yang terbaik. Dah 6 bulan kemudian. Gadis ini lagi di rumah temannya, lagi berdoa. Datang ke Tuhan. Tiba-tiba Tuhan datangi dia. Bicara gini. Benar enggak 6 bulan yang lalu? Bahwa pujian penyembahanmu kekejian di mataku. Nangis. Kamu tahu nggak akarnya apa? Tahu Tuhan. Sombong. Kesombongan itu bau yang busuk di mata Tuhan. Berarti kita nggak boleh muji orang, Pak. Boleh. Setiap kali engkau terima pujian, belajar seperti 24 tua-tua. Lempar itu mahkota di bawah kaki Tuhan. Setiap kali kau luar biasa loh, hebat kamu. Jangan kau nikmati. Lucifer jatuh. Gara-gara wow, surga gila. Aku bergerak semua goyang. Tidak ada ciptaan sehebat aku. Dia menikmati pujian. Dia menikmati keindahan. Dari senternya ke Tuhan. Tiba-tiba aku juga ingin dia sembah. Orang yang sombong, senternya bukan lagi ke Tuhan. Tapi ke siapa? Dirinya sendiri. Jatuh. Dia berlutut, dia nangis. Benar Tuhan. Kekejian di matamu. Balik ke gerejanya. Ketemu pendetanya. Berlutut, om minta maaf. 6 bulan yang lalu om benar. Pesan Tuhan yang sama. Tadi pagi Tuhan ngomong. Bahwa itu dari Tuhan. Kekejian di mata Tuhan. Aku bertobat, nangis. Yes, oke, kembali ya, kembali. Dah, dibiarkan dulu sebentar, sahabatkan. Masuk pelayan lagi jadi WL. Ini yang hebat. Begitu dia maju ke depan, dia ngerti bukan aku kok Tuhan. Pujian hanya engkau, milikmu. Tidak pernah engkau membagikan kemuliaanmu kepada manusia. Yesaya 4. Tertulis, I will not share my glory to others. Aku gak pernah bagikan kemuliaanku kepada yang lain. Itu milik Tuhan.
Dia naik mimbar, pegang mic, dihajar dengan hadirat Tuhan. Dilawat luar biasa. Orang bilang, wow, lebih gila yang ini. Kenapa? Broken. Sudah gak ada kesombongan. Pride goes before falling. Kesombongan muncul dulu sebelum kejatuhan. Kecongkakan muncul dulu sebelum kehancuran. Jagailah hatimu dengan kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Amin. Saya sampaikan pesan Tuhan ini buat kalian. Hormati otoritas di atasmu. Supaya tidak ada kusta dalam hidupmu. 2, dalam uang ada kustanya. Jangan dikejar. Jangan cintakan uang. Cintailah Tuhan. Dan kerajaannya. Maka semuanya akan ditambahkan. 3, kesombongan. Awal kejatuhan. Mari kita berdoa. Datang kepada Tuhan.